Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Nah, mari kita lihat. Untuk definisinya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu. Nah, antara lain adalah jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalian hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi ruang lingkup untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini cukup luas. Kita lihat di sini untuk objek pajak untuk PPh pasal 4 ini antara lain tadi disebutkan sewa tanah dan atau bangunan. Jadi bisa tanah saja atau tanah plus bangunan. Antara lain adalah tanah, rumah perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan dan termasuk bagian dari eh, pada itu ya. Misalnya bagian dari gedung, basementnya saja dan seterusnya. Nah, penghasilan dari pengalian hak atas tanah atau bangunan itu meliputi penjualan ya. Jadi misalnya jual beli tanah, jual beli bangunan ya, atau tukar menukar atau perjanjian perpindahan hak, pelepasan hak, kemudian lelang, hibah, waris ya, atau cara lain yang disepakati. Kemudian juga perjanjian yang mengikat atas jual beli tanah atau bangunan. Kemudian poin berikutnya adalah ini yang pentingnya penghasilan dari perencanaan pelaksanaan konstruksi, penghasilan dari perencanaan konstruksi. Kemudian juga hadiah undian. Kemudian pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada kita sebutkan ya, meskipun hanya beberapa jenis apa namanya objek pajak saja yang akan kita fokuskan pada hari ini. Berikutnya pengecualian PPh pasal 4 ayat 2 ya di sini ada beberapa ya hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh ini. Jadi ini adalah permennya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang dikecualikan adalah transaksi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah. Ini yang saya bold ya, ini teman-teman bisa cermati. Guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus ya. Jadi apabila transaksi itu dilakukan oleh orang pribadi atau badan ya yang itu apa namanya ditujukan kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Teman-teman bisa mencari contohnya ya apa misalnya ya. Kemudian orang pribadi yang melakukan pengalian tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ya. Jadi misal orang pribadi ya hubungannya orang pribadi dengan orang pribadi. Antara dua orang ini mereka melakukan pengalihan ya tanah dan atau bangunan dalam bentuk hibah ya. Hibah itu macam-macam ya. Apa namanya? Di sini fokusnya adalah untuk objeknya tanah dan atau bangunan. Ya, apabila dalam keluarga sedarah, ya, dan dalam garis keturunan lurus satu derajat, ya, satu derajat biasanya orang tua, anak ke orang tua atau orang tua ke anak dan seterusnya lurus kepada badan keagamaan ya. Jadi selain kepada garis keturunan lurus tadi, apabila kita hibahkan kepada badan keagamaan, misalnya dibangun untuk tempat ibadah, ya, itu akan dibebaskan dari PPh ini. Atau kepada badan pendidikan ya, dibangun untuk misalnya dihibahkan. Saya punya tanah atau bangunan saya hibahkan untuk apa? Digunakan, difungsikan untuk pendidikan, buat sekolah ya, yayasan dan seterusnya yayasan pendidikan ya. Kemudian badan sosial, termasuk yayasan juga di sini, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil ya. Jadi aturannya nanti ada di PMK. Kemudian pengecualian lain adalah badan ya, di sini fokusnya badan atau wajib pajaknya yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan ya, pendidikan dan seterusnya. Kalau tadi orang pribadi yang menghibahkan, yang ini badan ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Itu juga dibebaskan dari PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berikutnya untuk tarif umumnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa namanya pembahasan, kita lihat di sini dulu ya. Tarif umum untuk sewa tanah atau bangunan
Dan kontraktor pelaksana ini dibagi menjadi dua poin yang berbeda. Untuk sewa tanah atau bangunan itu persentasenya adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Ya, itu. Jadi nilainya 10%. Kemudian untuk tarif yang lain, teman-teman bisa baca selanjutnya ya untuk jenis objek pajak yang lain. Kemudian untuk kontraktor pelaksana, nah di sini ya, ini nilainya juga beda-beda tergantung dari skalanya. Ya, skala usaha kecil, menengahkah, atau besar ya, atau mereka yang bahkan tidak memiliki kualifikasi usaha. Berikutnya ada tarif khusus ya, kita lihat di sini. Nah, pada bagian ini eh, sudah beberapa saya tandai ya yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi tidak semuanya akan terbahas, hanya bagian yang saya tebalkan saja. Ya, jadi untuk tarifnya kira-kira seperti ini ya. Ini ada di eh, apa? Ada di aturan KUP mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman bisa download di www.pajak.go.id ya untuk aturan lebih jelasnya ada dalam bentuk PDF. Nah, ini rangkuman yang sudah saya buat di slide ini yaitu untuk bunga deposito, tabungan atau diskonto SBI dan jasa giro itu persentasenya adalah 2%. Jadi tarif PPh pasal 4-nya 20%. Kemudian bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota koperasi ini kenanya 10%. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau teman-teman menanamkan saham ya, kemudian mendapatkan dividen, nah itu akan dikenakan PPh pasal 4 sebesar 10%. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak hadiah undian. Hadiah undian ini cukup besar ya, 25%. Yang dihitung dari nilai pasar objek pajaknya. Kemudian transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Misalnya ada opsi, waran, dan seterusnya. Ini 2,5%. Penjualan saham, nah ini ada aturan sendiri ya untuk penjualan saham. Kemudian transaksi, nih penjualan saham ini aturannya ada dua. Untuk penjualan saham pendiri itu kenanya dia 0,5% dan transaksi penjualan saham bukan pendiri itu 0,1%. Jadi ada perbedaan tarif. Kemudian yang terakhir tidak terbaca ya. Oke, nanti kita lihat yang terakhir. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke tiga yang saya tandai tadi, kita akan bahas nanti bunga deposito atau tabungan atau diskonto, kemudian dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan yang terakhir ini ya. Kemudian eh, sebelum masuk ke tiga tadi, kita coba bahas dulu mengenai tarif untuk UMKM ya. Jadi belum lama ini kan pemerintah sudah menetapkan bahwa UMKM, wira swasta, dan bahkan bisnis online ya. Jadi teman-teman yang punya online shop yang omsetnya lumayan besar ya, ini dikenai tarif ya, yaitu tarifnya 1%. Update terbaru eh, diturunkan menjadi 0,5% ya. Nanti sambil kita cek lagi update-nya. Yang dipotong dari total omset penjualan atau peredaran bruto per bulan. Jadi tarifnya ini adalah 1% dikalikan dengan omset. Contohnya, dalam satu bulan jumlah penghasilan atau omset yang didapat oleh salah satu UMKM adalah 55 juta. Jadi, berapakah tarif PPh-nya? Ya, tarif PPh pasal 4-nya adalah 55 juta dikalikan 1%, yaitu 550.000. Nah, nanti kalau teman-teman mendapatkan update terbaru, misalnya Bu, ada batasan omset untuk yang dikenai PPh pasal 4 ini, adalah yang omsetnya sekian. Nah, silahkan nanti berikan feedback ke saya. Atau tadi ya sudah ada perubahan Bu, nggak 1%, hanya 0,5. Nah, nanti silahkan ya, saya dengan terbuka akan menerima masukan dari teman-teman. Berikutnya mengenai bunga deposito. Nah, ini contohnya ya. Jadi case-nya adalah pada bulan Mei 2024, PT Yogyakarya mempunyai deposito di Bank BNI Cabang Surabaya sebesar 150 juta dengan mendapatkan bunga 3%. Nah, kita diminta hitung berapakah eh, apa PPh-nya, PPh pasal 4-nya. Ya, kita hitung dulu ya. Jadi untuk depositonya
yang dikenakan PPh adalah hanya bunganya, ya, bunga deposito. Berarti kita hitung dulu berapakah bunga deposito PT Yogyakarta. 3% dikalikan 150 juta. Ya, bunganya. Kemudian tarif PPh-nya 20%. Berarti tinggal dikalikan. Ketemu 900.000. Nah, kalau ditanya, seperti apa jurnal PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito yang harus dibuat oleh BNI Cabang Surabaya, ya. Jadi ini adalah apa? Jurnal yang dibuat justru oleh si pemotong, ya, BNI Cabang Surabaya. Jadi si pemotong, karena dia memotong dari apa namanya pihak lain, dari nasabahnya, maka dia menjurnal kas di debit 900.000 dan mengkredit hutang PPh pasal 4 ayat 2, ya, 900.000. Kenapa hutang PPh, Bu? Karena eh, PPh pasal 4 ini nanti dia akan setorkan pada saat masanya tiba, ya. Gitu. Nah, sebaliknya, jurnal yang harus dibuat oleh BNI adalah, oh maaf, jurnal yang dibuat oleh BNI pada saat jatuh tempo, ya, pembayaran pada misalnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk SPT masa, ya. Jadi kita menjurnalnya eh, apa karena kita membayar, ya, atau menyetorkan, ya, pajak tersebut, maka kita mendebit hutang PPh pasal 4 ayat 2 900.000 dan mengkredit kas 900.000. Dan sebaliknya, ya. Nah, ini jurnal yang harus dibuat oleh PT Yogyakarta. Karena dia yang apa namanya? eh, dipotong, ya, berarti dia tidak mendapatkan kas secara utuh, ya. Berarti kas yang didapat adalah bunga deposito dikurangi dengan PPh-nya, kan? Harusnya bunganya tadi dapat 150.000 dikurangi 900, ketemu 149.100.000 rupiah. Kemudian juga mendebet PPh pasal 4, ya, dianggap sebagai beban, ya. Jadi di debit 900.000, kemudian mengkredit pendapatan bunga deposito 150 juta. Ya, jadi kita menjurnal dari dua pihak, ya. Kemudian di tanggal 10 bulan berikutnya tidak ada jurnal dari PT Yogyakarta karena sudah dibayarkan oleh BNI. Berikutnya mengenai cash dividend. Ya, pada tanggal 30 April 2020, PT Mahameru membagikan dividen tunai kepada Tuan Doni sebesar 1 juta dan CV Mojito dan rekan sebesar 2 juta. Berapakah pajak yang terutang dan buatlah jurnalnya. Jadi PT Mahameru ini membagikan dividen kepada dua pihak. Yang satu orang pribadi, yang satu adalah perusahaan, ya, dalam bentuk CV. Pajak terutang atas dividen Tuan Doni ini, nah, tadi, ya, persentasenya berbeda untuk orang pribadi dan untuk badan. Kita lihat. Untuk orang pribadi atas nama Tuan Doni itu dia tadi dapatnya 1 juta, ya, 1 juta rupiah dikalikan 10%, yaitu 100.000. Nah, karena Tuan Doni merupakan wajib pajak orang pribadi, kenanya 10%. Sedangkan untuk CV Mujito, sesuai dengan PPh pasal 23, dia kena tarifnya 15%. 2 juta dikali 15%. Nah, pemotongan PPh pasal 4 ini dilakukan pada tanggal tersebut, ya, jadi berbarengan. Sehingga jurnal yang harus dibuat oleh PT Mahameru adalah kita mendebet laba ditahan, ya, 3 juta. Ya, kenapa Bu kok pakai akun laba ditahan? Karena dividen itu berasal dari laba ditahan, ya. 1 juta ditambah 2 juta, 3 juta. Kemudian mengkredit hutang PPh pasal 4, ya, ayat 2. 100.000 ini adalah hutang PPh-nya si Tuan Doni. Sedangkan untuk CV Mojito ini sedikit menyimpang sedikit, ya. Itu kenanya adalah PPh pasal 23, ya. Jadi sedikit beda kalau untuk dividen orang pribadi yang dibagikan pada orang pribadi ini kenanya PPh pasal 4. Tapi dividen yang dibagikan kepada perusahaan, ya, atau badan, ya, istilahnya itu pakai pasal 23, mengkredit 300.000. Sementara kas yang harus dibayarkan ini adalah 2.600.000. Ya, angkanya dari mana? Dari 3 juta dikurangi dengan hutang PPh. Gitu, ya. Ini adalah jurnal yang harus dibuat oleh si pe, apa pihak yang membagikan dividen. Kemudian untuk case berikutnya ini yang terakhir, ya, yaitu mengenai sewa tanah dan bangunan. PT Mahameru, oh maaf, ini masih lanjutan dari yang tadi, ya, dividen. Ini untuk subjudulnya salah, ya.
Oke. PT Mahameru sebagai pihak pemotong, dia akan menyetorkan PPh pasal 4 tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kita menjurnal apa namanya pembayaran ya atau penyetoran PPh yang sudah dia potong? Yaitu kita mendebit hutang PPh pasal 4 dan hutang PPh pasal 23, kemudian mengkredit kas sebesar 400.000. Jadi pastikan kas yang diterima ya itu harus pas dengan kas yang dibayarkan. Dia kan menerima kas di sini ya. Nah, di tanggal 30 April kan menerima 100.000 dan 300.000 dari para dari Tuan Doni dan Jeffrey Mojito. Nah, 400 ini harus dibayarkan dalam bentuk kas ya kepada apa namanya kantor pajak ya. Jadi 400.000 ini munculnya dari situ. Berikutnya, nah ini baru sewa tanah dan bangunan. Pada tanggal 20 Januari, PT Doritos menyewa sebuah gedung pertemuan kepada pengelola JHK Semarang sebesar 4.500.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah biaya sewanya. Berapakah nilai pajak yang terutang? Nah, kalau tarifnya dia kena 10%, maka kita tinggal kalikan 4.500.000 kali 10%. Nah, di sini pihak JHK Semarang selaku pihak yang menyewakan gedung sekaligus sebagai pemotong PPh, dia akan menjurnal debit kas ya karena dia kan menyewakan gedung mendapatkan kas. Eh, yaitu 4 juta. Oh maaf, Eh, saya balik ya. Penjelasannya gini. Jadi dia kan menerima apa namanya? Dia menyewakan gedung ya, tapi belum termasuk apa namanya? PPh ya, belum termasuk. Jadi PPh-nya dibebankan kepada si konsumen, ceritanya begitu. Jadi pendapatan sewa gedungnya dia menjual 4.500.000 ya. Sementara juga dia membebankan eh, PPh pasal 4 tadi pada customer, dia mendapatkan uang kan di sini 4.450.000 sehingga kasnya ditambah 4.500.000 ditambah 450.000 ini adalah kas yang dia terima pada hari itu ya. Jadi 4.950.000. Sementara jurnal yang harus dibuat oleh PT Doritos itu adalah debit biaya sewa gedung ya 4.500.000. Kemudian PPh pasal 4.450.000. Kas yang dia bayarkan adalah 4.950.000. Jadi kalau di soal nanti saya sebutkan ya, apakah biaya sewa itu sudah apakah customer dibebankan PPh 2 PPh pasal 4 atau PPh itu ditanggung oleh si pihak yang menyewakan ya. Besok di soal akan saya perjelas. Baik. Kemudian, nah seperti biasa pada tanggal 10 bulan berikutnya pihak pemotong ini akan menyetorkan pajak terutang. Ya, tinggal kita eh, balik jurnalnya ya, kita mendebit hutang PPh pasal 4 dan mengkredit kas. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.